Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus yang seiman, sekasih, sepadan, dan percaya kepada Yesus Kristus. Kembali kita buat firman Tuhan di channel YouTube Jurnal Polisi Online, khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada dan percaya kepada Yesus Kristus. Salam, puji Tuhan bagi kita semua, dimana nanti video ini kita share ke pertemanan Facebook, ke WA, dan kemanapun yang sesuai dengan yang seiman, sepadan kita semua, kita share nantinya, saudara-saudariku. Kembali kita diingatkan oleh Tuhan buat berita Injil perkataan Allah yang hidup menjelang menghadapi suasana hari-hari terakhir dan akhir zaman ini. Sebelum kita masuk ke ranah firman, saudara-saudariku, terlebih dahulu menunduk diri kita saat ini. Terpujilah nama Tuhanku di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Dengan rendah hati dan segala hormat Bapa, kami berdoa memohon uluran tangan setia daripada Engkau. Ulurkanlah kuasa hikmat, roh pengertian, pengajaran daripada Allah dengan naungan tuntunan Roh Kudus dari tangan Bapa di dalam surga Yesus Kristus. Kami percaya Bapa naungi kami semua, bahkan menonton video ini Tuhan, hikmati semua dan jamahan tangan naungan mula terjadi bagi kami semua. Bahkan negara ini Tuhan pulihkan, ikut campur tangan daripada Engkau memulihkan segalanya Bapa. Sebab hanya Engkau tempat pengaduan kami dan penyandaran kami, karena Engkau yang sanggup segalanya memulihkan segala sesuatu permasalahan demi permasalahan oleh goda-godaan kuasa kegelapan. Enyakanlah itu Bapa dari kami, uluran tangan dan setia daripada Allah yang menyelimuti kami, damai sejahtera dari tangan daripada Yesus Kristus. Nah, di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus. Baik, haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dengan cara durasi singkat ini kembali kita buat firman Tuhan, belajar. Dan barang siapa yang menonton video ini, aku mengucap syukur kepada Tuhan dan kepada saudara-saudariku, supaya kita dihikmati, diberikan kuasa daripada Allah menghadapi suasana menjelang hari-hari terakhir dan akhir zaman ini, supaya kita saling memahami bagaimana datang kepada Tuhan, menyembah daripada Allah, bagaimana kita punya cara menjabarkan firman kebenaran Allah dengan tuntunan naungan tangan daripada Allah. Bukanlah karena kepandaian dan kepintaran kita sendiri menjabarkan firman Tuhan, melainkan berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengutus kuasa Roh Kudus-Nya menghikmati kita semua. Segalanya menyembah Tuhan, marilah berdoa dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, saudara-saudariku. Daging tubuh kita adalah baik daripada Roh Kudus yang dikatakan baik daripada Allah. Belajarlah kita menyembah Tuhan, berdoa di rumah, ibadah, menyerahkan kehidupan di tangan daripada Allah. Belajarlah berdoa dengan naungan Roh Kudus, supaya ada jamahan tangan daripada Tuhan menyelimuti kita semua. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita kerana firman Tuhan, supaya kita memahami semua. Firman Tuhan ini kita belajar bersama, pada khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu saudara-saudariku. Mari kita pahami kitab perkataan Allah yang hidup, jauhi pelanggaran-pelanggaran pernyataan firman, supaya kita tidak terindikasi jatuh dalam dosa, supaya Tuhan selalu memberikan pengampunan bagi kita apapun kesalahan, kekurangan di hadapan daripada Allah. Firman Tuhan berkata, kita-kita ini
tidak akan luput dari kesalahan dan dosa, dan tidak ada yang sempurna. Sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah. Kita dihikmati, kita mengerti semuanya. Ada pengajaran dari tangan Tuhan menghikmati jiwa pemikiran kita, dengan Roh Kudus mendewasakan kita, membimbing kita, membenahi kita. Juga Roh Kudus menghadapi kuasa kegelapan, bujuk rayuannya, tipu dayanya, tipu muslihatnya, melemahkan jiwa pemikiran kita, manipulasi supaya jauh daripada Tuhan Allah. Pada pagi hari ini, saudara-saudariku, mari kita belajar firman Tuhan. Surat Petrus yang kedua. Firman ini sudah bolak-balik saya buat di YouTube, di channel, supaya semua memahami. Saya buat firman ini tidak ada kepentingan pribadi, supaya ada kebersamaan kita semua, saudara-saudariku. Saya buat firman ini di video ini bukan cari nama. Saya buat firman ini di YouTube ini supaya aku hebat dilihat orang, tidak. Saya buat firman ini malah ikut menderita, karena Tuhan punya rencana bagi kita dalam kebersamaan, supaya kita sanggup menghadapi gejolak-gejolak dunia di akhir zaman ini yang semakin kejahatan akan terjadi. Sebab itu, marilah kita pahami, kita pelajari firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Allah, jadilah berbuat kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Percayakanlah naungan Roh Kudus daripada Tuhan yang menolong kita menghadapi kuasa kegelapan ini. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, surat Petrus yang kedua. Saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus, surat 2 Petrus 1 ayat 20. Singkat-singkat aja, nanti saudara-saudariku bisa baca di rumah masing-masing yang menonton video ini. Nubuat tentang kemuliaan Kristus yang telah digenapi. Berikutnya, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Ini nubuat daripada Allah. Ayat 20 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Firman ini adalah, saudara-saudariku, nubuat daripada Tuhan. Firman ini adalah perkataan Allah yang hidup bagi kita umat-umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada dan percaya kepada Yesus Kristus, supaya penyertaan pertolongan tangan Tuhan sanggup menolong kita menghadapi gelora dunia yang penuh tipu daya. Dunia ini manipulasi pemikiran manusia, jatuh akan dalam dosa. Maka kalau kita belajar firman kebenaran Allah, saudara-saudaraku, marilah belajar menunduk diri berdua kepada Tuhan dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah. Berbicaralah dalam firman Tuhan dengan naungan Roh Kudus. Janganlah berbicara dalam kebenaran Tuhan oleh kepandaian dan kepintaran kita. Bisa juga kita pintar dan pandai hanya sepengetahuan itu aja, tapi hikmat tidak ada. Kenapa firman Tuhan berkata, kita beribadah datang kepada Tuhan, mengubah kehidupan di jalan kebenaran. Andalkanlah kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan bagi jiwa dan tubuh pemikiran kita, maupun menjabarkan firman kebenaran Allah.
supaya semua kita berhikmat. Dan begitu domba Tuhan, jemaat Allah dimanapun berada, saudara-saudariku, berseru, berserahlah kepada Tuhan, berdoalah dengan nama Roh Kudus. Di saat kuasa kegelapan ingin menyerang kita, manipulasi pemikiran kita, karena percaya dengan Roh Kudus dalam naungan ibadah dan doa kita, sehingga Roh Kudus yang sanggup menghadapi segalanya, saudara-saudariku. Maka saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, sekarang saya buat firman singkat-singkat, tapi saudara-saudariku baca nanti di kitab ini di rumah Anda. Perikotnya ialah tentang nubuat kemuliaan Kristus telah digenapi. Firman Tuhan telah genapi. Firman Tuhan menjelang akhir zaman berkata, bagaimana tentang menyembah Tuhan sehingga doa dan ibadah kita Tuhan sikapi. Maka dikatakan ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Maka Tuhan mengingatkan kita bahwa nubuat perkataan Allah, saudara-saudariku, jangan kita buat dari kepintaran kepandaian kita sendiri. Melainkan Dia berkata kepada kita, berdoalah dengan nama Roh Kudus. Sebab nubuat firman Tuhan ini tidak nubuat manusia, melainkan nubuat daripada Allah. Tetapi Tuhan Allah mengatakan kepada kita dengan nama Roh Kudus, sehingga Tuhan Allah menubuatkan hikmatnya kepada kita dengan nama Roh Kudus. Dia tidak terjadi dalam sebuah kekeliruan. Menjabarkan firman kebenaran Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mari dong saudara-saudariku, berdoa kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, yang sudah Tuhan curahkan. Kitab firman Tuhan berkata bahwa daging dan tubuhmu adalah baik daripada Allah, baik daripada Roh Kudus. Maka kita datang kepada Tuhan, saudara-saudariku, percayakan nama Roh Kudus supaya kita sanggup menghadapi goda-godaan kuasa kegelapan, kuasa dunia, kuasa iblis, tipu daya dosa, tipu iblis, tipu muslihatnya. Kita selalu mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, tapi kadang timbul ada keraguan, kekhawatiran. Tidak ada manusia tidak ingin datang kepada Tuhan, tapi pemikiran itu selalu terganggu. Kenapa? Karena godaan-godaan tipu daya dosa, tipu muslihat iblis, bujuk rayuan kegelapan, manipulasi pemikiran kita, sehingga gagal kekhawatiran itu ada. Maka mari kita saudara-saudariku belajar ke depan, selagi masih Tuhan berkehendak kepada kita dengan seterusnya. Belajarlah kita berdoa beribadah dengan Roh Kudus dan percaya. Berdoa kepada Tuhan rendah hati dan segala hormat. Jangan perintahkan Tuhan, tetapi dengan adanya nama Roh Kudus kita percaya menghikmati kita, sehingga Roh Kudus mengajar kita. Pas kita mengerti berbahasa di dalam doa menyembah Tuhan. Menjelang hari-hari terakhir ini, akhir zaman ini, Tuhan memesankan kepada kita melalui firman-Nya, jangan kita sekali-sekali
menafsirkan firman Tuhan, sehingga tidak ada kekeliruan. Tapi berdoalah kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudus. Roh Kuduslah mengajari kita, saudara-saudariku. Mari kita belajar berdoa bersama. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi saya, melainkan kepentingan kita bersama yang percaya kepada Yesus, supaya Yesus menaungi kita menjelang hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman. Guncangan dunia bergelora, saudara-saudariku. Coba saudara-saudariku pahami apa yang terjadi saat ini. Selalu datang perkataan-perkataan firman terhadap pemikiran saya dengan renungan. Ingatkan seluruh umatku, perhatikan gelora dunia. Kenapa Tuhan harus mengingatkan itu kepada kita? Supaya kita semakin tekun di jalan kebenaran Tuhan. Bagaimana punya cara datang ke jalan kebenaran Tuhan? Jauhi secara badani lahiriah. Jauhi secara kepintaran, kepandaian. Berdoalah kita kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudus daripada Allah. Perkataan-perkataan Allah yang hidup tidak boleh ditafsirkan, saudara-saudariku, supaya tidak ada kekeliruan. Belajarlah dengan naungan doa oleh Roh Kudus, sehingga Tuhan Allah menghikmati kita mengerti berjalan demi berjalan di jalan kebenaran daripada Allah. Ini yang Tuhan izinkan saat ini bagi kita umat Kristiani dimanapun berada. Di saat kita menjabarkan firman kebenaran Allah kepada dombanya, jemaatnya, saudara-saudariku, di dalam sebuah keibadahan, percaya kita menjabarkan firman kebenaran Tuhan dengan hikmat karunia daripada Allah. Sidang jemaat Tuhan, domba daripada Allah, percaya juga dalam naungan ibadahnya ada kebersamaan meminta doa dengan Roh Kudus. Maka semua kita dihikmati. Bisa-bisa saja kita meneteskan air mata kepada Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Terkadang enggak kita sadari. Oleh karena tipu daya iblis manipulasi pemikiran manusia. Maka firman Tuhan berkata, janganlah kita sekali-sekali menafsirkan firman Tuhan. Belajarlah dengan berdoa dengan naungan Roh Kudus, sehingga Tuhan Allah mengutus kuasa roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus daripada Allah, karena kita sudah berdoa dengan naungan Roh Kudus kepada Tuhan. Sehingga kita semua dihikmati dalam kebersamaan, menjabarkan firman kebenaran dihikmati, yang mendengar pun dihikmati, menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar, sehingga belajar kita berbuat kepada Tuhan. Kalau kita sudah ada naungan Roh Kudus dalam jiwa pemikiran kita, kita pasti mengerti rendah hati kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Itu kodenya, saudara-saudari. Kita mengerti kelemah lembutan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah lemah lembut. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang kudus yang dicurahkan kepada manusia menghadapi gelombang arus dunia menjelang hari-hari terakhir. Maka firman Tuhan berkata, kita ulangi saudara-saudari, kita baca sekali lagi. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Mari saudara-saudariku seiman, sekasih, sepadan memahami firman kebenaran. Mari kita belajar menjauhi kepintaran kita sendiri menjabarkan firman kebenaran.
Kita ingat pesan-pesan daripada Allah. Jangan kita menganggap diri kita yang paling pandai menjabarkan firman kebenaran Tuhan. Jangan kita merasa paling hebat. Menunduk dirilah kepada Tuhan di saat kita belajar firman kebenaran. Berdoalah dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Itu pernyataan firman bagi kita semua. Maupun kepada domba daripada Allah, jemaat daripada Tuhan, saudara-saudari. Mari belajar di dalam naungan keibadahan kita di gereja. Dimanapun gereja saudara-saudariku berada. Menunduk dirilah dengan naungan Roh Kudus. Dan percayalah Roh Kudus membimbing kita dalam keibadahan menyembah Tuhan. Firman-Nya itu berkata, saudara-saudariku, bahwa daging dan tubuhmu adalah baik daripada Allah, baik daripada Roh Kudus. Hanya tinggal percaya, berdoa kepada Tuhan. Hanya tinggal percaya mendengar firman kebenaran Allah. Mari saling mendoakan di dalam keibadahan. Pelayan Tuhan juga didoakan. Kita jemaat, kita doakan mereka. Bahkan hamba pelayan Tuhan pun mendoakan jemaat Tuhan. Ada satu lingkup hubungan koordinasi Roh Kudus yang mengalir dalam kebersamaan. Itu saudara-saudariku. Firman ini saya sampaikan melalui perkataan firman-Nya. Pernyataan kitab, bukan saya mengatakan. Tetapi saya menyampaikan, mari belajar bersama. Saudara-saudariku, dengan saya, kita semua sama-sama diingatkan. Salah satu contoh firman kebenaran Allah supaya kita lebih memahami dan percaya. Di saat Nabi Rasul dahulu murid-murid Tuhan Allah, mereka sanggup menjabarkan firman kebenaran Tuhan, memberitakan Injil, bukan karena dari pendidikan, melainkan Tuhan hikmati dengan naungan Roh Kudus. Kita buka firman Tuhan saat ini, pernyataannya itu sejauh mana benar apa tidak. Biar kita buka, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Benar enggak hikmat itu? Sebuah kenyataan. Dengan naungan kuasa bimbingan Roh Kudus. Di saat murid daripada Allah memberitakan Injil, perkataan Allah yang hidup, mereka Tuhan nikmati dengan pernyataan firman Allah. Aku akan mengundang kuasa Roh Kudus kepadamu. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, saudara-saudaraku, dengan saya kita sama di proses ini. Saya juga belajar, saudara-saudaraku, tapi yakin aku berdoa dengan naungan Roh Kudus dalam doaku. Ini menjelang hari-hari terakhir. Ini menjelang akhir zaman. Bahkan Tuhan berkata, beritakanlah Injil ini kepada seluruh umat-umatku. Dan belajarlah memperhatikan gelora dunia. Supaya bersujud, berseru, berdoa, kata Tuhan. Dengan naungan Roh Kudus, penyertaan pertolonganku yang percaya kepadaku, aku akan menolong. Ini bukan hanya kata-kata saya, saudara-saudariku. Percayalah. Saya tidak main-main. Maka dikatakan, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita semakin memahami. Ya, sehingga tidak ada, itu katanya, nggak betul. Jangan sampai terjadi gitu. Ini firman Tuhan. Karena sekarang sudah sulit. Kuasa kegelapan sekarang sudah makin menjadi-jadi, saudara-saudariku. Menyelimuti pemikiran manusia. Pemecah belah. Pengejek. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mau mengejek selalu di dalam kebenaran, maka dia tidak memiliki naungan Roh Kudus di dalam tubuhnya. Dia mentiadakan padahal Roh Kudus sudah ada di tubuhnya. Itu firman Tuhan berkata.
Pengejek-pengejek roh pemecah bahwa dia memiliki roh dunia, bukan Roh Kudus yang ada di tubuhnya, padahal sudah Tuhan curahkan. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada semua umat-umat yang percaya kepada Yesus, mari dong berdoa kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus, supaya kita diubah. Roh Kuduslah yang sanggup mengubah segalanya, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus. Supaya lebih memahami Roh Kudus, artinya ialah Roh Allah yang kudus. Tuhan Allah berkerajaan di tahta dalam kerajaan surgawi. Umat-umatnya kepercaya keberadaannya bawah kolong langit di atas bumi. Tuhan curahkan rohnya dari atas ke pemikiran manusia. Coba mengerti di jalan kebenaran daripada Allah, supaya sanggup menghadapi arus gelombang bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu dosa, tipu muslihat yang menghancurkan pemikiran-pemikiran manusia di jalan kebenaran Tuhan, supaya jatuh ke lubang maut, kematian oleh karena dosa, timbul etika jahat. Maka firman Tuhan menjelang hari-hari terakhir ini, mari saudara-saudariku kita pahami firman ini. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Tidak ada saya mengambil keuntungan dari saudara-saudariku. Malah saya ikut menderita supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus dapat Tuhan ampuni. Maka firman Tuhan mengingatkan, berdoalah dengan nama Roh Kudus. Antara saudara-saudariku dengan saya tidak luput dari segala dosa, tidak luput dari segala kekurangan. Sebab itu Tuhan mengingatkan menjelang hari-hari terakhir, ingatkanlah seluruh umatku, berdoalah dengan nama Roh Kudus. Tidak lari sesuai dengan pernyataan firman-Nya. Dia telah memberikan sebuah renungan kepada saya pribadi. Setiap ada renungan datang daripada Tuhan dalam pemikiran saya cek di firman Tuhan. Sekarang siapa? Mana tahu tipu daya iblis. Mana tahu tipu muslihat iblis. Setiap ada pesan daripada Allah dalam renungan pemikiran saya cek loh di firman Tuhan ini. Benar enggak? Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari belajar demi belajar jalan kebenaran Tuhan. Ingat loh, susah senangnya di dalam dunia, di bawah kolong langit dan di atas bumi, lebih susah lagi nanti di kelak penghakiman yang terakhir, kalau tidak mau kita memenuhi berjalan kebenaran Tuhan. Jangan kita angkat diri kita bahwa Tuhan memisahkan roh kita dari tubuh kita, ia akan kembali ke debu tanah. Di saat menjelang hari terakhir, pernyataan firman akan dibangkitkan roh manusia yang hidup sama yang mati, dibentuk sebuah makhluk, bukan makhluk seperti kita ini lagi, tidak. Apakah kita menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka? Ini kita pahami sekarang ini. Karena firman Tuhan berkata, di saat waktu hidup mula, berikan kesempatan hidupmu datang kepadaku, kata Tuhan. Mari saudara-saudariku, saya bukan menakut-nakuti. Itu firman Tuhan berkata. Mungkin hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun berada sudah mengerti itu. Di dalam firman Tuhan jangan ada menutup-nutupi perkataan Tuhan bentuk apapun yang tertulis di dalam firman perkataan Allah yang hidup. Sebab itu nubuat Allah bukan nubuat manusia. Tetapi akan dinubuatkan kepada manusia, dia dihikmati dengan nama Roh Kudusnya. Itu saudara. Kembali kita kerana firman Tuhan.
apa kinerja daripada Roh Kudus. Supaya kita memahami. Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4, 30 dan 31. Usahakanlah tanganmu untuk ini agak-agak apa ini, saudara-saudara? Ulurkanlah tanganmu untuk apa ini, saudara-saudaraku? Apa kali gelap kali. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mari kita belajar menjabarkan firman kebenaran dengan nama Roh Kudus. Mari kita belajar menyembah Tuhan dengan nama Roh Kudus. Supaya Tuhan menyelimuti kita semua, memberikan penyertaan pertolongan tangan daripada Allah. Maka firman Tuhan berkata bahwa nubuat firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Berdoalah dengan naungan Roh Kudus, sehingga kekeliruan tidak ada, saudara-saudari. Ini firman Tuhan berkata loh, bukan saya. Tetapi firman Tuhan berkata, saya sampaikan. Saudara dengan saya sama-sama kena. Saya sendiri pun kena di sini. Dan marilah kita belajar memahami. Dalam keibadahan datang kepada Tuhan, menjabarkan firman kebenaran Allah. Maka firman Tuhan memang ada tertulis, janganlah hendak kau buat kepintaran kepandaianmu sendiri, dan janganlah engkau menganggap dirimu paling pandai. Memang ada itu pernyataan firman. Tetapi jawabannya ialah berdoalah dengan naungan Roh Kudus. Tetaplah menunduk diri kepada Tuhan. Tetaplah berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan menghikmati kita dengan nama Roh Kudus. Belajarlah tidak menyombongkan diri. Jangan kita mantang-mantang pelayan Tuhan, mengerti sedikit kebenaran, terus kita sombong. Kalau kita sombong kepada manusia, tentu pasti sombong ke hadapan Tuhan. Rendah hatilah saudara-saudariku kita ini kepada Tuhan. Mari rendah hati kepada Tuhan. Tetapi aku percaya, ke depan, kalau kita pelajari, kita pahami firman ini, dengan nama Roh Kudus pasti kita rendah hati. Kepada Tuhan, kepada sesama. Karena apa? Saudara Kudus mengubah segalanya. Roh Kuduslah mengubah segalanya, pemikiran kita mengerti, rendah hati kepada Tuhan, kepada sesama. Roh Kuduslah yang sanggup mengubah segalanya pemikiran manusia di jalan kebenaran Tuhan.
Itu pernyataan firman. Kenapa mereka dikatakan ayat 31 tadi, saudara-saudariku? Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Artinya dengan berani, adanya kuasa Roh Kudus dalam jiwa pemikiran kita telah dihikmati, mengerti, kita menjabarkan. Sehingga tidak dari kepandaian kepintaran kita, Roh Allah yang berbicara kepada jiwa, tubuh, pemikiran kita. Bahkan jemaat Tuhan, domba daripada Allah, mengingatkan terdiam. Sekeras apapun datang mereka beribadah, pasti menunduk diri, dan kita menjadi sadar diri apa kekurangan di hadapan daripada Allah. Itu naungan Roh Kudus. Kalau kita pikiri, saudara-saudaraku, secara firman kebenaran Allah ini, katanya kalau kita tidak memiliki ada naungan Roh Kudus di tubuh kita, menjadi pengejek-pengejek, pemecah belah. Sakit itu, saudara-saudari. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada di antara kita orang Kristen kayak gitu. Karena ajaran firman Tuhan maulah kita turuti. Hanya percaya kepada Tuhan, naungan doa. Itu aja. Padahal tujuan kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dihikmati, supaya kita diberkati. Jadi mari, saudara-saudariku, dimanapun berada, di dalam keibadahan menyembah Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus, Raja alam semesta, menunduk dirilah kita kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudus, supaya kita sanggup menghadapi gejolak menjelang hari-hari terakhir dan akhir zaman yang menjadi pernyataan firman. Berdoalah kamu dengan kuasa Roh Kudus menghadapi hari-hari terakhir. Itu firman Tuhan berkata, supaya lebih memahami. Buka Anda Yudas 1. Yudas 1 ayat 17 sampai 22, Anda buka di sana. Benar enggak itu? Jadi mari kita, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus. Di channel ini sudah selalu saya buat berita firman Tuhan tentang peranan naungan Roh Kudus. Dan mari kita menjauhi, belajar pelanggaran-pelanggaran firman. Dunia ini bersifat sementara, saudara-saudariku. Belajarlah mengatasi kedagingan-kedagingan. Memang sih kepingin, tetapi belajar pelan-pelan. Berdoa kepada Tuhan, bersempuh, berseru, berserah di hadapan daripada Tuhan Allah Yesus Kristus. Bagaimana kita punya cara mengundang kuasa Roh Kudus dalam naungan ibadah dan doa kita? Buka hati kita, saudara-saudariku. Di saat berdoa, lupakan segalanya. Di saat berdoa di gereja, lupakan semuanya dunia. Katakan dalam hati, saudara-saudariku. Kita buat sedikit bahasa, hurufnya supaya memahami. Cara beribadah, cara berdoa di hadapan Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, Roh Kudus, haleluya, haleluya, Bapa yang baik. Ajari aku berdoa kepadamu Tuhan, mengerjakan kebenaran-Mu. Buka hati dan jiwa pemikiranku dengan Roh Kudus-Mu. Ampuni berbagai kekurangan kelalaianku di hadapan Tuhan. Katakan dalam hati, saudara-saudari.
Menunduk dirilah saudara-saudariku, berdoalah, maka Roh Kuduslah mengajari kita berdoa kepada Tuhan. Aturan malu-malu tidak malu. Aturan takut jadi berani. Karena sudah Roh Allah yang memimpin dalam naungan pujian dan doa kita, ibadah kita depan Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, sedikit kita firman Tuhan kita buat pada siang hari berbahagia ini. Nanti kita share ke pertemanan kita bagi orang Kristen, Nasrani dimanapun berada dan yang percaya kepada Yesus. Mari kita sama-sama memahami. Mari kita sama-sama belajar. Mari kita menunduk diri dengan pernyataan firman. Mari kita belajar berdoa kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudus. Menyembah Tuhan dengan naungan Roh Kudus. Menjabarkan firman kebenaran, berdoa dengan naungan Roh Kudus. Supaya kita dihikmati semua. Supaya mampu kita menghadapi gejolak arus dunia ini yang semakin bergelora. Saudara-saudariku mungkin sudah dan tadi sudah saling memahami hal itu. Apa yang terjadi saat ini. Mungkin di YouTube, di channel, di TV mungkin sudah kita lihat bersama. Dan apa yang terjadi saat ini di akhir zaman. Dan apa gerakan karya tangan Allah. Dan apa gerakan kuasa kegelapan. Supaya kita memahami. Maka Tuhan berkata, ingatkanlah seluruh umatku supaya memperhatikan gelora dunia. Artinya kita melihat sana, melihat sini, kejadian sana, kejadian sini, kekuatan Tuhan, supaya kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Itu tujuannya. Berdoa kita dengan Roh Kudus, puji Tuhan. Itu maksudnya saudara-saudara. Supaya penyertaan pemulihan daripada Tuhan terjadi sebelum dunia ini berakhir. Masalah berakhir dunia itu urusan Tuhan. Saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus, inilah renungan firman. Mohon maaf sebelumnya bagi kita share. Ini pernyataan firman, kita diingatkan semua. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhanku di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, atas belas kasih-Mu, Engkau mengulurkan hikmat karunia pengertian pengajaran bagi kami semua. Bahkan yang menonton video ini Bapa, hikmati mereka, ajari mereka, dan ajari kami semua. Semakin tinggikan hikmat karunia dari tangan-Mu mengajari kami semua. Pagari kami Bapa dengan tangan-Mu menghadapi gelora dunia. Pagari kami menghadapi kuasa kegelapan yang begitu cerdik ingin manipulasi pemikiran kami jatuh dalam dosa. Tetapi kami percaya ada naungan Roh Kudus daripada Allah yang Tuhan curahkan bagi kami, sehingga kami sanggup menghadapi bentuk apapun persoalan yang ada di bumi ini. Tetapi tetap kami berseru kepada Tuhan, sebab tangan-Mu lah andalan hidup kami. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami belajar firman-Mu saat ini. Berkatilah kami semua. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus aku berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin.